Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana jika saya tidak bekerja bagi Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 hingga yang ke-30. Di sana ada sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang talenta. Saya akan menceritakan secara singkat, nanti teman-teman bisa membacanya sendiri. Di dalam perumpamaan ini, ada 3 hamba yang diberikan talenta oleh tuannya. Ada yang mendapatkan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Hamba yang mendapat 5 talenta ini, dia mengerjakannya, dia menjalankan talenta itu, dan dia mendapatkan laba 5 talenta lagi. Nah, yang 2 talenta pun sama, dan dia mendapatkan laba 2 talenta. Tetapi untuk hamba yang mendapat 1 talenta, dia pergi, dia menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang dari tuannya itu. Lalu apa yang terjadi saat tuannya ini pulang? Saat tuan dari hamba-hamba ini pulang, ia mau mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu, dia bawa lagi ini 5 talenta dan mendapat laba 5 talenta. Apa kata tuannya? Kita baca di dalam Matius 25 ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Begitu juga dengan yang 2 talenta. Hamba yang mendapat 2 talenta, mendapat laba 2 talenta, dia sampaikan kepada tuannya, dan kata-kata yang sama juga diucapkan oleh tuannya. "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan yang 1 talenta? Hamba yang mendapat 1 talenta karena tidak menjalankan, maka talenta itu diambil dan diberikan kepada hamba yang memiliki 10 talenta. Yang awalnya 5 talenta lalu mendapat laba 5 jadi 10 diberikan kepada dia. Jadi talenta yang diberikan kepada hamba yang memiliki 1 ini diambil. Dan ayat yang ke-30 dari Matius pasal 25 dikatakan, "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Jadi kembali ke pertanyaan awal saya. Bagaimana jika saya tidak bekerja bagi Kristus? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin membacakan sebuah kutipan yang terdapat di dalam buku Christ Object Lesson halaman 365 paragraf yang pertama. Di sana dicatatkan, pada hari penghukuman yang besar, orang yang tidak bekerja bagi Kristus, orang yang telah ikut-ikutan, tidak memikul tanggung jawab, memikirkan tentang dirinya sendiri, menyenangkan dirinya sendiri, akan ditempatkan oleh hakim seluruh dunia bersama orang yang berbuat jahat. Mereka menerima hukuman yang sama. Jadi, bagaimana jika kita tidak bekerja bagi Kristus? Saat kita tidak bekerja bagi Kristus, kita hanya ikut-ikutan, hanya memikirkan diri sendiri,
menyenangkan diri sendiri, tidak memikul tanggung jawab kita, maka kita akan ditempatkan sama dengan orang yang berbuat jahat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini jika kita memiliki talenta yang Tuhan sudah berikan, dalam bentuk apapun, entah itu satu kemampuan yang kita miliki, atau mungkin itu uang, atau waktu yang kita miliki, gunakan dengan bijaksana. Gunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu kutipan terakhir yang ingin saya bacakan di dalam buku My Life Today, halaman 95 paragraf yang keempat. Di sana dicatatkan, kiranya engkau memanfaatkan setiap hari yang dikaruniakan Allah kepadamu, agar pada suatu saat kelak engkau mendengar Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita untuk bisa memanfaatkan, menggunakan setiap waktu yang Tuhan berikan, setiap kemampuan yang kita miliki saat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.